Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jami'an. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بالنفس بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون. صدق الله العظيم. Puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah izinkan kita untuk datang ke masjid Jamiatul Rahmah guna melaksanakan pembudiyah kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita bermohon kepada Allah semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan daripada baginda Rasulullah hingga sampai kepada kita saat ini. Risalah yang mengatur hablum minallah dan hablum minan nas sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan keyakinan serta keimanan kita masing-masing, sehingga kita bisa pada hari ini berubudiyah sesuai dengan kepercayaan, amalan serta kesusahan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai wasiat takwa kita pada siang ini, kembali kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa di antara keduanya, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah serta petunjuk kepada kita umatnya. Semoga apa yang kita lakukan di aktivitas kita sehari-hari memudahkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun judul yang disekan dan diikut Pekanbaru hari ini, perkara setelah kematian. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, siapapun adanya kita, dimanapun kita berada, kayakah kita, miskinkah kita, di hadapan Allah kita sama, tidak ada perbedaannya. Sebagai bukti, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan dari orang-orang sebelum kamu, kata Allah, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini kuncinya hanya satu: taat dan patuh kepada Allah. Karena Allah telah menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Kalau kita memang merasa orang yang beriman, karena Allah panggil hanya orang yang beriman. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, patuhlah engkau kepada Allah, turuti ajaran Rasulullah, dan
atau taati pemimpin-pemimpin di antara kami. Siapapun adanya kita, Bapak kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya kita adalah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaya kita, miskin kita, itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Allah tanya, dalam usia kandungan seorang ibu janin 3 bulan 10 hari dalam rahim ibunya, lalu Allah tanya, alastu birabbikum qalu bala. Hei, kata Allah, siapa engkau? Siapa aku? Kita jawab, qalu bala syahidan. Engkau adalah Allah, aku adalah hamba-Mu, kami bersaksi atasnya. Dalam hal ini Allah kesepakatan dengan kita. Kita buat kesepakatan dengan Allah 4 permasalahan. Masalah ajal dan jodohmu, kata Allah, adalah urusanku. Masalah takdir kehidupanmu dan kekayaanmu serta kebahagiaanmu dunia dan akhirat tergantung kepada usahamu dalam kehidupan dunia. Aku kasih tengah waktu, kata Allah, 9 bulan 10 hari dalam ibumu. Sebagian janin melapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak siap lahir ke dunia karena begitu banyak konsekuensi yang saya harus patuhi. Saya mundurkan diri, gugurlah janin dalam rahim ibu. Sebagian berkata, ya Allah, saya siap lahir ke dunia seperti apa adanya. Maka kita seperti adanya saat ini, bahwa muslimin yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang kita buat dalam kehidupan dunia, apabila kita sudah dipanggil Allah, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, kata Allah. Tapi sebelum kamu mati, wa nabluukum bisyarri, kami akan menguji kamu sekalian. Apa ujiannya? Syarri wal khair, keburukan, kemelaratan, kekurangan. Setelahnya wal khair, kami berikan kepada mereka kebahagiaan. Fitnatan wa ilaina turja'un, ini adalah ujian bagimu. Dan pada akhirnya, kata Allah, engkau kembali kepada kami. Permasalahannya bagi kita apa? Sebelum kita kembali kepada Allah, kita masih berleha-leha. Allah masih memberi kesempatan umur. Allah masih memberi kesempatan untuk datang ke masjid Jamiatul Rahmah. Namun sebahagian daripada jamaah kita lengah setelah tutup usia. Datang seruan, hei si fulan, engkau semasa hidup mewah, bahagia, pada hari ini apa kau banggakan kepada aku, kata Allah. Dulu semasa kau hidup di dunia, engkau jadikan kepalamu jadi kaki, kakimu jadi kepala, siang dan malam, petang dan pagi demi hartamu. Apa yang dibanggakan dari hartamu? Apa engkau bawa ke dalam kuburmu? Hanya beberapa lembar kain kapan, kata Allah. Pada hari ini, terimalah sisanya. Walau tarazil mujrimun nakisu. Pada hari ini, kata Allah, saksikan. Engkau merasakan, engkau melihat dan menyaksikan bagaimana siksaan kubur. Farji'na na'mal shalihan, kata Allah. Maka penghuni kubur berkata, ya Allah, tak sanggup kami ini, ya Allah. Farji'na na'mal shalihan, kembalikan ya Allah kami ke dunia. InsyaAllah kami akan berbuat amal yang saleh. Itu kapan kita ungkapkan? Begitu kita telah sampai di liang kubur. Namun pada hari ini kita melupakan apa terjadi, kata Allah. Bapak muslimin yang dirahmati Allah, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apabila salat seseorang muslim itu diterima oleh Allah, semua amal ibadahnya diterima. Tetapi apabila salatnya bermasalah, semua seprindik pemeriksaan, surat perintah tentang pemeriksaan dirinya dikeluarkan Allah. Allah perintahkan, keluarkan surat pemeriksaan tentang tangannya, keluarkan surat pemeriksaan tentang mata, tentang lidah, apa saja anggota tubuhnya, keluarkan surat perintah untuk pemeriksaan. Kenapa?
karena salatnya bermasalah. Tetapi Bapak muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara salat tidak ada cacatnya, lurus, mulus. Kenapa? Karena kita salat berjamaah. Apa kata Allah? Hei, untuk si fulan ini adalah hambaku, hentikan semua pemeriksaannya karena salatnya diterima Allah. Apa saja amalan kita, walaupun amalan kita hanya tersenyum kepada saudara kita, ditulis oleh Allah sebagai amalan yang saleh. Kenapa? Salatnya diterima. Perkara inilah akan menyesatkan kita nanti di dalam kubur. Oleh karena itu Bapak muslimin yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada dirinya dan kepada kita semua. Mari kita jaga salat, terutama bagi kita kaum laki-laki. Salat kita adalah di masjid. Kalau ada bapak-bapak ini lebih suka salat di rumah, mintakan kepada istrinya atau anak gadisnya, kasih dia mukena. Kenapa? Karena seorang laki-laki salatnya ada di masjid diutamakan, kecuali ada uzur dan lain sebagainya. Bapak muslim yang dirahmati Allah, perkara salat kalau kita main-main, ini akan menyesal dalam kubur kita masing-masing. Karena harta dan kekayaan tidak ada jaminan. Apa menjamin kita bahagia? Hanya ketulusan dalam beribadah. Kaya kita, miskin kita, tidak ada harganya di hadapan Allah. Berapa banyak kita punya kebun, berapa banyak kita punya mobil, berapa banyak kita punya rumah, di hadapan Allah nol. Tidak ada harganya. Tapi di hadapan manusia, siapa yang kaya mereka disanjung, siapa yang punya harta mereka dibangga-banggakan. Tapi pada dasarnya, apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia pasti akan ditanya, hartamu engkau dapatkan dari mana dan engkau pergunakan untuk apa? Tinggal kita akan mempertanggungjawabkan dalam kubur kita masing-masing apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan dunia ini. Maka perkara salat adalah perkara utama. Jangan seorang mayat nanti akan menyesal dalam kuburnya karena melalaikan ibadah salat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Selalu ayat ini beriringan. Dirikan salat, tunaikan zakat. Apa intinya? Salat tidak boleh dilanggar. Kalau zakat bagi siapa yang punya ada harta, baru mereka menyalurkan zakatnya. Kecuali zakat fitrah, setiap diri wajib mengeluarkan zakatnya. Itu kapan? Hanya sekali dalam 1 tahun di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyebaran terakhir untuk kita. Pertama, apabila salat secara muslim diterima oleh Allah, maka keselamatan dunia dan akhirat dijamin oleh Allah. Dan keridhaan Allah yang mengantarkannya ke dalam surga. Berapapun banyak amal ibadah kita, semuanya haji, umrah, sedekah, salat, tapi apabila dia tidak mendapat redha dari Allah, tidak akan pernah dia bisa memasuki surga. Hanya keridhaan Allah yang kita minta. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwa at-tawwabur